وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Ayyuhal muslimin, perkenalkan saya Sakib Kubri Gita, alumni Darul Wafa Bogor. Insyaallah pada kesempatan pagi hari ini saya sedikit menjelaskan tentang 5 tips dalam menghafal Al-Quran. Sebagaimana janji Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Qamar, dikatakan dalam beberapa kali, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri, bahwa sungguh kami telah menggampangkan Al-Quran, memudahkan Al-Quran untuk setiap muslim. Jadi ijtihad seorang muslim diuji dalam menghafal Al-Quran. Jadi insya Allah pada kesempatan pagi hari ini kami akan sedikit mengabarkan 5 tips bagaimana kita dapat menghafal Al-Quran dengan mudah. Jadi yang pertama, sudah tentu dalam setiap amalan dibutuhkan yang namanya niat. Jadi niat dalam menghafal Al-Quran. Banyak muslimin yang salah kaprah mengenai niat. Niat lillahi ta'ala. Bagaimana sesungguhnya niat lillahi ta'ala ini maksud? Jadi apakah setiap amal harus, jika ditanyakan apa niat Anda, lillahi ta'ala. Jadi niat yang seperti ini mengambang. Jadi oleh karena itu dalam menghafal Al-Quran, cara agar menguatkan niat kita adalah mengetahui fadilah-fadilah yang didapatkan jika kita seandainya menghafal Al-Quran. Misalnya salah satunya, kita dapat, seorang penghafal Al-Quran dapat memberikan mahkota kepada kedua orang tuanya kelak di surga. Jadi ini yang kita kejar. Kita mengejar janji Allah adalah termasuk keikhlasan niat. Jadi bukannya jika seandainya kita berharap, misalnya kita berharap mendapatkan surga, maka berarti tidak ikhlas lillahi ta'ala, bukan. Sungguhnya itu adalah termasuk keikhlasan niat kepada Allah. Jadi kita tarik dalam menghafal Al-Quran. Jika seandainya menghafal kita tulus untuk memasukkan kedua orang tua kita dan orang terdekat, masukkan mereka ke dalam surga, insya Allah, maka itu dinilai niat yang ikhlas lillahi ta'ala. Karena kita mengejar janji yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang pertama adalah niat yang kuat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'im ma nawa. Sungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya. Jadi apa yang kita dapatkan tergantung apa yang kita niatkan. Dan itu adalah tips yang pertama. Maka tips yang kedua adalah setelah kita berniat, maka yang harus kita lakukan adalah berdoa yang sungguh. Berdoa dengan sungguh-sungguh. Berdoa dengan sungguh-sungguh. Jadi kebanyakan muslim keliru mengenai doa ini. Seperti misalnya seorang berobat, ketika dalam kondisi sakit, seorang berobat ke dokter A, tidak sembuh, menuju dokter B, tidak sembuh lagi, menuju dokter C. Kemudian ketika dokter mengatakan, maka mengatakan bahwa tidak mungkin bagi orang ini untuk sembuh, baru mengangkat tangan untuk berdoa. Maka ini adalah tata cara berdoa yang salah. Sesungguhnya berdoa harus kita letakkan setelah niat. Agar apa? Jika seandainya kita berdoa, ya Allah, saya berniat menghafal Al-Quran, mohon mudahkanlah saya. Maka Allah menjadikan usaha kita setelah kita berdoa menjadi mudah karena doa kita tersebut. Jadi setelah niat yang kuat, maka kita letakkan doa di posisi kedua. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar segala usaha kita setelah kita berniat dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu adalah tips yang kedua. Kemudian tips yang ketiga dalam menghafal Al-Quran adalah mencoba. Mencoba dan berusaha. Karena ada sangat banyak metode yang dijelaskan. Misalkan di YouTube sudah banyak metode dalam menghafal Al-Quran, metode otak kanan, metode 5 baris, sangat banyak. Jadi tugas kita adalah menempatkan metode mana yang cocok untuk kita. Karena tidak semua, misalkan metode seperti ini cocok untuk si A, belum tentu metode itu cocok untuk si B. Jadi tugas kita adalah mempelajari metode-metode yang sudah dijelaskan, kemudian menariknya apakah cocok untuk diri kita. Jadi kita mencoba dan membuat program-program, mencoba untuk membuat program dalam menghafal Al-Quran, seperti misalkan kita membuat self punishment. Jadi hukuman jika seandainya target kita pada hari ini tidak tercapai. Itu adalah tips yang ketiga. Kemudian tips yang keempat.
Tips yang keempat adalah tidak menempatkan target sekali duduk harus tercapai. Misalkan target kita hari ini menyelesaikan hafalan 1 halaman. Jadi kita bagi menjadi 5 waktu. Kita bagi misalnya menjadi 5 waktu sholat. Yang paling mudah 5 waktu sholat. Jika seandainya kita ingin menghafal Al-Quran 1 halaman per hari, maka kita harus menghafal dalam 5 waktu sholat 3 baris. Berat sekali duduk 3 baris, maka kita permudah, kita perkecil lagi. Kita bagi menjadi 2. Misalnya sebelum sholat 1 baris setengah, setelah sholat 1 baris setengah. Jadi insya Allah akan memudahkan. Jadi seandainya jika kita mengecilkan target kita, dari yang awalnya kita bagi menjadi 5 waktu, kemudian kita bagi lagi menjadi 2 waktu, di sebelum sholat dan setelah sholat, maka insya Allah akan memudahkan kita, akan menjadi ringan. Misalkan 1 baris setengah kita dapat hafalkan selama 5 menit. Jadi kita hafal selama 5 menit, 5 menit sebelum sholat, setelah sholat qobliyah atau sebelum sholat qobliyah, dan 5 menit lagi setelah sholat ba'diyah. Jadi insya Allah dalam 1 hari kita dapat menghafalkan 1 halaman Al-Quran. Jadi di waktu tahajud kita memurajaah Al-Quran tersebut. Dan insya Allah dalam waktu kurang dari 2 tahun kita dapat menghafalkan 30 juz. Jadi tuntas 30 juz, insya Allah. Jadi di sini keistiqomahan kita sangat diuji. Keistiqomahan seorang, jika seandainya seorang benar-benar berniat untuk mengejar apa yang telah dicita-citakan, apa yang telah diniatkan, maka keistiqomahan kita akan diuji. Jadi tips dalam menghafal Al-Quran yang keempat. Dan kemudian yang terakhir, yang kelima, dalam menghafal Al-Quran sangat penting menjauhi maksiat dan menguatkan amal soleh. Jadi sebagaimana yang kita ketahui, amal ibadah memiliki kenikmatan dan juga kemaksiatan juga memiliki kenikmatan, dan tidak mungkin bersatu kedua kenikmatan tersebut. Jika seorang telah nikmat dalam maksiatnya, maka dia akan semakin jauh dari agama Allah. Maka dia semakin jauh dari kenikmatan dalam beribadah, dan kenikmatan dalam menghafal Al-Quran akan semakin jauh. Jadi seorang hendaknya menjauhi kemaksiatan dan juga menjauhi dari mendengarkan musik. Karena sebagaimana pendapat ulama, mayoritas ulama mengatakan tidak mungkin bersatu dalam hati seorang kecintaan terhadap musik dan kecintaan terhadap Al-Quran. Jadi tips dalam menghafal Al-Quran, jauhi kemaksiatan, jauhi dari lawan jenis, menyentuh lawan jenis, berbicara dengan lawan jenis, mendengarkan musik, dan melakukan kemaksiatan-kemaksiatan yang lainnya. Dan juga perkuat ibadah. Sebagaimana yang telah disampaikan bahwa ibadah memiliki kenikmatan. Jadi seandainya kita terbiasa menghafal Al-Quran, melakukan ibadah, amal-amal soleh, insya Allah kita akan merasakan nyaman. Sebagaimana sebelum-sebelumnya kita merasa nyaman dalam kemaksiatan, maka kita lawan. Kita berusaha melawan dan kita berusaha menjadikan diri kita nikmat dalam melakukan amal soleh. Insya Allah itu dia tips, 5 tips dalam menghafal Al-Quran. Insya Allah apabila diamalkan, biidznillah akan menuntun kita, akan memudahkan kita dalam menghafal Al-Quran. Demikian yang dapat saya sampaikan. Jika seandainya ada kesalahan dalam berkata-kata, itu murni dari diri saya pribadi. Dan jika seandainya datang kebenaran, maka tidak lain dan tidak bukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.